Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik, sehingga tetap semangat untuk terus menimba ilmu. Baik, pada kesempatan kali ini semuanya kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang barisan dan deret kelas 11 Matematika Wajib. Tepatnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret dengan kriteria tertentu. Artinya kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang barisan dan deret aritmatika dan juga geometri. Nah, untuk pertemuan kali ini kita lebih fokuskan ke soal-soal, ya, ke pembahasan contoh soal tentang penyisipan bilangan dan suku tengah. Seperti apa materinya? Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, yaitu barisan dan deret aritmatika. Jadi, jika di antara bilangan A dan P pada barisan aritmatika disisipkan n buah bilangan dan membentuk sebuah barisan atau deret aritmatika, maka untuk menentukan beda atau jarak antara dua suku tersebut setelah disisipkan, itu menggunakan rumus yang ini. Jadi, untuk menentukan rumus beda atau selisihnya, kita gunakan rumus ini. B sama dengan P dikurang A per N ditambah 1. Dengan catatan, kita harus ingat kalau B ini adalah beda atau selisih, P ini adalah nilai yang kedua yang sudah diketahui oleh soal, dan A ini adalah nilai atau bilangan pertama yang diketahui soal. Artinya ini adalah nilai dari suku pertama. Sedangkan yang N di sini artinya banyaknya bilangan yang disisipkan. Ingat ya, N di sini adalah banyaknya bilangan yang disisipkan. Terus untuk barisan aritmatika yang banyak sukunya ganjil, kita dapat menentukan nilai dari suku tengahnya dengan cara menjumlahkan suku pertama dan suku terakhir lalu dibagi 2. Jadi rumusnya UT sama dengan A ditambah UN per 2. UT ini adalah suku tengah, A ini suku pertama, UN itu adalah suku terakhir. Nah, untuk lebih jelasnya, sama-sama kita coba gunakan konsep rumusnya ke dalam soal. Nah, soal pertama, contoh 1. Jika di antara bilangan 2 dan 26 disisipkan 5 bilangan, sehingga 2 bilangan pertama dengan 5 bilangan baru membentuk barisan aritmatika. Tentukan jumlah semua bilangan tersebut. Nah, setelah kita membaca soal, maka kita pahami betul-betul apa maksud dari soal ini. Kemudian kita tandai hal-hal atau informasi penting dari soal ini. Nah, informasi pentingnya apa? Ya, nilai A, nilai P, dan nilai N. Ya. Nah, 2 ini adalah A-nya, 26 ini adalah P-nya, dan 5 bilangan yang disisipkan atau 5 bilangan baru yaitu N. Ya, kita anggap N. Terus pertanyaannya di sini jumlah semua bilangan. Kalau kita berbicara tentang jumlah, berarti yang ditanyanya apa? Sn, ya. Jadi, kita buat dulu rumus Sn. Sn aritmatika. Berarti kan kalau jumlah ini deret ya, berarti rumus deret aritmatika. Apa rumusnya? Sn sama dengan setengah N dalam kurung A ditambah UN. Boleh juga kita gunakan rumus yang satunya. Jabaran dari rumus ini sama dengan setengah N dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 dikali B ya, selisihnya. Nah, untuk melanjutkan Sn-nya ini, kita harus tentukan dulu nilai B-nya. Kalau nilai A-nya kan sudah ada di sini, ya. Dan UN di sini itu kan suku terakhir. Nah, suku terakhirnya yaitu si P, ya, si P. Kok si P? Ya, kita lihat ya di sini. Kita jabarkan biar kelihatan kalau 26 ini memang si P yang menjadi suku terakhirnya. Nah, pertama kita baca baik-baik ya soalnya. Jika di antara bilangan 2 dan 26 disisipkan 5 bilangan. Nah, berarti awalnya itu ada bilangan 2 dan 26. Kemudian, di antara 2 dengan 26 ini, kita sisipkan 5 bilangan. Sehingga barisannya berubah menjadi 2, titik, 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 titik,
kita isi dengan 5 bilangan. Kemudian yang terakhir apa? 26. Nah, sehingga kesimpulannya 26 inilah suku terakhirnya ya. Nilai P inilah yang menjadi UN-nya gitu. Next kita lanjut ya. Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai SN-nya, kita harus tentukan dulu nilai selisihnya ya. Nilai selisih B-nya dulu. Dengan rumus tadi. Apa rumusnya tadi? Ya, B sama dengan P dikurang A per N ditambah 1. P kita ganti dengan suku terakhirnya 26, dikurang A, suku pertamanya tadi 2, terus N-nya itu tadi 5. Banyaknya bilangan yang disisipkan. Jadi 5 ditambah 1. Jadi B sama dengan 24 per 6 atau selisihnya bernilai 4. Terus kalau sudah dapat nilai selisihnya, kita harus tentukan dulu N-nya ya. N-nya itu banyak suku dari semua bilangan yang ada setelah disisipkan 5 bilangan tadi. Jadi N di sini yang di SN-nya itu bukan dari S5 ya, bukan dari banyaknya bilangan sisipan, tapi banyak suku yang sebenarnya tadi. Tadi awalnya ada 2 suku, kemudian disisipkan 5 bilangan, sehingga semuanya sekarang ada berapa suku? Totalnya ada berapa suku semuanya? Ya benar, ada 7. Jadi, jumlah semua bilangan yang dimaksud soal itu adalah jumlah dari semua suku yang ada setelah disisipkan 5 bilangan. Artinya, SN ini diganti menjadi S7. Di mana rumus S7 tadi kita gunakan saja. Rumus yang awal ini yang gampang, yang pendeknya, yaitu setengah dikali 7. A-nya, yang pertama tadi, 2 ditambah UN, suku terakhir yaitu 26. Kemudian kita selesaikan, 7 per 2, setengah kali 7, 7 per 2 ya. Kemudian, 2 ditambah 26 itu 28. Kemudian, 28 dibagi 2 itu 14. Maka 14 dikalikan 7 itu hasilnya 98. Lalu kita tandai jawabannya, kita kotakin S7 sama dengan 98. Nah, jadi untuk contoh 1 inilah jawabannya. Oke, next kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, diketahui suatu barisan bilangan adalah 1, 4, 7, 10 sampai dengan 73. Tentukan suku tengah pada barisan tersebut. Nah, kalau kita lihat ini jarak antar dua suku yang urutan itu sama ya. Dan jarak antar dua suku tersebut kita peroleh dari selisihnya ya. Kita kurangkan 4 kurang 1, 3, 7 kurang 4 juga 3, 10 kurang 7 juga 3. Berarti ini adalah barisan aritmatika. Dengan demikian, kita untuk menentukan nilai suku tengahnya, kita bisa gunakan rumus yang ini. UT sama dengan A ditambah UN per 2. A itu suku pertama, UN itu suku terakhir. Nah, sekarang kita lihat pada barisan bilangannya. Yang mana suku pertama, mana suku terakhir? Iya, benar. Suku pertamanya 1 dan suku terakhirnya 73. Dengan demikian, kita tulis UT sama dengan A ditambah UN per 2. Lalu kita ganti A dengan UN-nya. Sama dengan 1 ditambah 73 per 2. Sama dengan 74 per 2. Dan UT sama dengan berapa? Iya, 37. Lalu kita kotakin jawabannya. UT sama dengan 37. Nah, ini dia jawabannya. Bisa kan? Kalau bisa, kita lanjut ke contoh 3. Jumlah N suku pertama deret aritmatika adalah 8.000 untuk N sama dengan 64. Tentukan suku tengah deret tersebut. Nah, untuk menjawab contoh 3 ini, kita garis bawahi dulu apa yang diketahui soal.
Yang pertama itu jumlah n suku pertama, berarti diketahui adalah Sn sama dengan 8.000. Kemudian diketahui apa? Banyak sukunya, ada 64, berarti n sama dengan 64. Kemudian pertanyaannya apa? Suku tengah, berarti yang ditanya adalah UT. Nah, untuk memudahkan kita, sebaiknya kita tulis dulu jabaran dari rumus Sn-nya. Ini adalah dari aritmatika, berarti rumus Sn-nya setengah N dikali A ditambah UN. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, A ditambah UN dikali setengah ini merupakan rumus UT ya. Lalu N-nya ini 64. Nah, sekarang kita selesaikan soal ini. Sn-nya kita ganti dengan nilainya yaitu 8.000 sama dengan setengah dikali 64. Kemudian A ditambah UN. Karena N 64 berarti suku terakhirnya itu suku ke-64. Kan N itu menunjukkan banyaknya suku. Berarti deret aritmatika ini semua sukunya ada 64. U64. Kemudian 8.000 dibagi 64 sama dengan setengah dari A ditambah U64. Nah, setengah A ditambah U64 ini merupakan rumus UT. Jadi, UT-nya langsung dapat jawabannya, yaitu 8.000 dibagi 64. 8.000 dibagi 64. Nah, 8 dengan 64 itu sama-sama bisa kita bagi 8. Jadi 8 dibagi 8 dapat 1, 64 bagi 8 dapat 8. Maka tinggallah 1000 dibagi 8. Terus 1000 dibagi 8, caranya 1 dibagi 8 gak bisa. Kita ikutkan nolnya sehingga jadi 10. 10 dibagi 8, nah dapatnya 1 ya. 8-nya cuma dapat 1 ketika 10 gitu ya. Terus 10-nya dikurang 8, sisa 2. 2 kemudian ditambahkan 0 yang di depannya jadi 20. 20 dibagi 8 dapatnya 2. Ya kan? 2 kali 8 kan 16. Kemudian 20 dikurang 16 sisanya 4. Tambahkan 0 yang di depannya jadi 40. 40 dibagi 8 hasilnya 5. Jadi suku tengahnya yaitu 125. Bisa kan semuanya? Bisa ya. Kalau kurang paham cara pembagian sistem coret, bisa secara manual aja. Jadi 1000 dibagi 8. Nah, ini 10 dengan 8 kan bisa sama-sama ya, kita bagi 2 ya. Jadi di sini dapat 4, di sini dapatnya 5 ya. Jadi sama juga dengan kita membagi 500 dengan 4 gitu. Terus 5 dibagi 4 dapatnya 1, 1 kali 4 taruh di sini jadi 10, 10 bagi 4 dapatnya 2, 2 kali 4 8, sisanya 2, turun 0 di bawah ini jadi 20, 20 bagi 4 5. Jadi jawabannya juga sama ya. Jawabannya 125 untuk suku tengah dari deret yang banyaknya ada 64 suku, dan ketika dijumlahkan semua sukunya itu sebanyak 8.000 gitu. Bisa ya semuanya ya untuk menentukan selisih dari barisan aritmatika baru dan juga suku tengahnya. Nah, perlu diingat bahwa untuk menentukan suku tengah itu banyak sukunya harus sebanyak bilangan ganjil. Beda ya dengan kasus contoh 3 ini, walaupun banyak sukunya itu 64 bilangan genap gitu ya, tapi ada hubungannya rumus UT dengan rumus SN-nya, rumus jumlah N suku pertama. Oke, next kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu barisan dan deret geometri. Bagaimana cara kita menentukan rasio pada saat suatu barisan geometri disisipkan beberapa bilangan dan juga cara menentukan suku tengahnya.
Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu barisan dan deret geometri. Bagaimana cara kita menentukan nilai rasio pada saat di antara dua suku, itu kita sisipkan beberapa banyak bilangan. Nah, seperti narasi berikut ini, jika di antara bilangan A dan P disisipkan N buah bilangan dan membentuk sebuah barisan atau deret geometri, maka rasio barisan atau deret geometri tersebut adalah R sama dengan akar pangkat N tambah 1 dari P per A. Atau boleh diingat dengan nama orang, ya, NIPA gitu. Berlawanan dengan rumus selisih pada aritmatika tadi, boleh diingat aja dengan nama orang, ya, Pani gitu. Tapi harus ingat, yang di atasnya dikurang, kalau yang di bawahnya harus ditambah. Sedangkan yang geometri, karena rasio itu berkaitan dengan perbandingan, maka untuk rasio yang barunya itu harus diakarkan seperti ini. Tapi untuk P dan A itu harus dibagi, P-nya di atas, A-nya di bawah, sedangkan N tambah 1-nya itu harus di luar akar. Karena N tambah 1-nya menjadi pangkat dari akarnya gitu ya. Terus lanjut, untuk menentukan suku tengahnya atau UT, nah itu syaratnya juga sama ya dengan aritmatika. Syaratnya banyak suku itu harus bilangan ganjil. Jadi untuk UT pada geometri, rumusnya dalam akar seperti ini. Jadi di dalam akarnya ada suku awal dikali dengan suku terakhir. Jadi rumusnya UT sama dengan akar dari A kali UN. Gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke pembahasan contoh soal. Contoh 1. Jika di antara bilangan 3 dan 192 disisipkan 5 bilangan, sehingga bilangan-bilangan semula dan bilangan-bilangan baru membentuk barisan geometri. Tentukan suku keempat barisan tersebut. Nah, setelah kita membaca soal, kita pahami kembali dan kita tentukan yang mana nilai A-nya, yang mana nilai P-nya, dan yang mana nilai N-nya. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan suku keempat, kita membutuhkan nilai rasio. Di mana untuk rumus suku keempat, U4 sama dengan A dikali R pangkat 3. Karena kan 3 ini dapatnya dari 4 dikurangi 1 ya. Jadi U4 sama dengan A dikali R pangkat 3. A-nya suku awal, yaitu 3, R-nya yang belum dapat. Jadi karena R yang di sini itu adalah R yang baru dari barisan geometri baru setelah disisipkan 5 bilangan, maka kita gunakan rumus yang barusan kita pelajari, yaitu R sama dengan akar pangkat dari P per A diakarkan pangkat N tambah 1. Jadi R sama dengan akar pangkat dari 5 tambah 1, kemudian P-nya diganti dengan 192 per A, A-nya 3. Sehingga didapatkan R sama dengan akar pangkat 6 dari berapa? 192 dibagi 3 berapa? Caranya, 1 bagi 3 tidak bisa, kita pakai sistem coret aja ya. Jadi 19 dibagi 3 dapatnya 6. 6 kali 3 itu 18. Jadi 19 kurang 18 sisa 1. Terus 1 ditambahkan dengan 2 ini jadi 12. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Nah, jadi akar pangkat 6 dari 64. Nah, kita lihat digit yang di belakangnya yaitu 4. Berarti 4 ini bisa dibagi 2 ya. Nah, kita cari akar berapa yang hasilnya 2? Ya, akar 4. Jadi, nah kita lihat digit terakhir dari 64 yaitu 4. Di mana 4 itu dapat dibagi oleh 2. Berarti 64 ini bisa kita bagi 2 gitu. Nah, kita bagi 2 terus. Kira-kira sampai berapa kali kita membagi 64 ini sehingga akar pangkat 6-nya itu hilang atau habis. Nah, atau buat kamu yang sudah tahu kalau 64 itu bilangan berpangkat, ya cari bilangan berpangkat berapa yang kira-kira menghabiskan akar pangkat 6. Iya benar, yaitu bilangan berpangkat 6.
Kira-kira bilangan pokoknya berapa gitu kan? Iya benar, yaitu 2. Jadi 2 pangkat 6 hasilnya 64. Sehingga bisa kita tulis R sama dengan akar pangkat 6 dari 2 pangkat 6. Jadi pangkat 6 yang di dalam itu bisa kita coret dengan pangkat 6 yang di luar. Sehingga tinggallah 2. Jadi R sama dengan 2. Nah, jadi R-nya sama dengan 2. Baru deh kita substitusi ke U4. Dengan demikian, U4 kita sekarang menjadi 3 dikali 2 pangkat 3. 3 dikali 8 sama dengan 24. Gitu. Jadi jawabannya yaitu U4 sama dengan 24. Bisa kan semuanya? Bisa ya. Harus diingat nih rumus rasio geometri yang baru. Harus tahu setelah disisipkan dapat barisan geometri baru, maka rumus rasionya ini. NIPA. Oke, next kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh kedua. Diketahui barisan geometri dengan suku pertama 3 dan suku terakhir 768, tentukan suku tengah barisan geometri tersebut. Kita garis bawahi informasi penting dari narasi soalnya. Yaitu pertama, suku pertamanya 3, suku terakhirnya 768, berarti UN-nya 768. Terus pertanyaannya apa? Suku tengah. Nah, untuk barisan geometri, suku tengahnya apa rumusnya tadi? Iya, yang ada akar-akarnya kan? UT sama dengan akar dari suku pertama dikali suku terakhir. Yaudah deh, kita ganti nih dengan angka-angka yang sudah ada di soalnya. Jadi, sama dengan akar dari 3 dikali 768. Terus, cara kita mengecilkan nilai akar sama seperti yang tadi ya, yang seperti 64 tadi, kita lihat digit terakhirnya nih. Nih, 768. Kalau 3 ini kan udah diakarin tuh. Kalau udah diakarin, udah nggak bisa lagi dihasilkan ya. Karena dia adalah bilangan irasional. Jadi kita sederhanakan atau kita pecah atau kita uraikan nih akar 768. Caranya kita lihat digit terakhirnya yaitu 8. Nah, 8 ini bisa dibagi oleh 2. Dan 2 kalau dijadikan dalam akar, dia menjadi akar 4. Jadi 768 itu masih bisa kita bagi dengan 4. Jadi sama-sama nih kita bagi ya. 768 dibagi 4. Sama dengan 7 bagi 4. 1 kali 4, 4, sisa 3, kemudian 36, turunkan 6-nya, 36 bagi 4, 9, 9 kali 4, 36, habis, turun 8, 8 bagi 4 itu 2, jadi 192. Berarti bisa kita tulis jadinya akar dari 3 kali 4 kali 192. Nah, sekarang kita lihat nih digit terakhir dari 192. Nah, itu bisa dibagi 2 ternyata ya. Jadi 192 ini juga bisa dibagi dengan akar 4. Jadi akar 192 ini bisa kita bagi dengan akar 4. Jadi coba kita bagi lagi. 192 dibagi 4. 19 dibagi 4 dapatnya 4, yaitu 16 ya. Kemudian kita kurangkan. 9 kurang 6, 3. Turun 2. Jadi 32 dibagi 4 hasilnya adalah 8. Dengan demikian, saya tulis 3, 4, 4 dari 48. 48. Terus 48 ini kita keluarkan nih nilai akar lain selain akar 4. Biar gak kepanjangan banget caranya. Kira-kira akar berapa tuh? Iya, akar 16 dikali dengan akar 3. Jadi kita keluarkan akar 16 dan akar 3-nya. Sehingga sekarang UT kita berubah menjadi akar 3, 4, 4, 16, 3. 3 kali 3 ini jadi 9 ya. Akar 9 kan 3 ya. Jadi kita selesaikan. UT sama dengan 3 didapatkan dari akar 9.
Terus nih, akar 4 dapatnya 2, akar 4 dapatnya 2, akar 16 dapatnya 4. Nah, sekarang tinggal kita kali. 3 kali 2 itu 6, 2 kali 4 itu 8. 6 kali 8 berapa? Iya, 48. Jadi UT kita sama dengan 48. Nah, sekarang kita kotakin ya jawabannya. Nah, gimana untuk contoh 2 ini? Bisa kan semuanya? Bisa dong. Oke, next kita lanjut ke contoh yang terakhir, yaitu contoh 3. Diketahui 5 bilangan membentuk barisan geometri. Jika suku tengah adalah 1/18 dan bilangan yang terbesar adalah 1/162, tentukan rasio barisan geometri tersebut. Nah, kita garis bawahi ya, hal yang penting yang pertama itu jenis barisannya adalah geometri. Terus diketahui suku tengah, berarti UT. UT-nya sama dengan 1/18. Terus bilangan terbesar, berarti UN. UN-nya 1/162. Pertanyaannya apa? Rasio. Nah, untuk rasio geometri yang baru gimana tuh? Jadi rasio sama dengan... Nah, untuk mendapatkan nilai rasionya, kita peroleh dari suku terakhirnya atau bilangan yang terbesarnya, yaitu UN. Ya, karena apa? UN rumusnya yaitu AR pangkat N kurang 1. Permasalahannya sekarang, kita belum tahu berapa nilai A-nya atau suku pertamanya. Nah, suku pertamanya kita peroleh dari rumus UT. Di mana rumus UT untuk barisan geometri yaitu akar dari A dikali UN. Karena UT-nya sudah dapat, UN-nya sudah dapat, ya udah sudah pasti si A-nya juga akan dapat ya. Kita lanjut, berarti UT kita ganti nih dengan 1/18. 1/18 sama dengan akar dari A dikali 1/162. Kemudian akar ini kita pindahkan luas kiri jadi kuadrat. 1/18 jadi kuadrat sama dengan A dikali 1/162. Terus 1 pangkat 2 itu tetap 1. 18 pangkat 2 itu 324. Sama dengan A dikali 1/162. Dan ternyata kalau kita lihat 324 ini ternyata hasil perkalian 162 dengan 2. Coba deh, 162 itu dikaliin 2. Jadi 4, 16 kali 2 jadi 32 kan? 324. Nah, berarti 1/324 ini bisa dibagi dengan 1/162. 162 dibagi oleh dirinya sendiri jadi 1. Kemudian 324 dibagi 162 jadinya 2. Dengan demikian 1/2 sama dengan A. Karena kan 1/1 kan tetap 1 ya. Jadi nilai A-nya adalah 1/2 atau suku pertamanya adalah setengah. Kemudian kita substitusi ke rumus UN-nya supaya dapat nilai rasio. Next kita lanjut. UN adalah suku terakhir di mana yang kita ketahui di soal ada 5 suku, ya, ada 5 bilangan. Berarti N-nya ada 5. N ini kan artinya banyak suku ya, berarti banyak sukunya semuanya ada 5. Jadi rumus U5 sama dengan AR pangkat 4. Terus U5-nya kita ganti dengan nilai 1/162 tadi. Ini kan N-nya 5, berarti itu U5 ya. Sama dengan A setengah dikali R pangkat 4. U5-nya diganti dengan 1/162. Nah, ternyata 162 ini bisa habis dibagi oleh 2. Dapatnya? Iya, benar. Dapatnya 81. Jadi 1/81 sama dengan R pangkat 4. Di mana sama-sama kita tahu bahwa 81 ini bilangan berpangkatnya yaitu 3 pangkat 4. Nah, kebetulan banget nih di ruas kanannya
itu pangkat 4. Berarti 81 ini kita rubah jadi 1 per. Nah, 3 pangkat 4 sama dengan R pangkat 4. Sehingga dapat kita tulis 1 per 3 pangkat 4 sama dengan R pangkat 4. Nah, 1 per 3 pangkat 4 itu sama juga dengan R pangkat 4 sama dengan 1 per 3 dipangkatkan 4. Nah, karena pangkatnya sama, boleh kita coret supaya kita peroleh nilai rasio yaitu 1 per 3 atau setara dengan 0,333 seterusnya gitu. Jadi jawaban kita ini rasionya sama dengan 0,333 gitu. Bisa ya semuanya ya? Termasuk mudah kan materi ini? Mudah dong. Harus banyak latihan ya. Matematika harus perbanyak latihan. Oke, berhubung contoh 3 ini adalah contoh yang terakhir, maka berakhir pula pembahasan materi dan contoh soal kita kali ini. Untuk itu, diharapkan kamu semua dapat membuat rangkuman yang berhubungan dengan bilangan penyisipan pada barisan aritmatika dan juga barisan geometri. Kemudian, menentukan suku tengahnya ketika banyak bilangannya atau banyak sukunya sebanyak bilangan ganjil. Dan mudah-mudahan video ini dapat membantu kamu semua untuk menyelesaikan soal-soal latihan yang diberikan oleh guru. Nah, jangan lupa seperti biasa dukung terus channel ini agar dapat terus berkarya dengan cara klik like videonya, kemudian komentari, lalu share ke teman-teman kamu, dan selanjutnya klik subscribe supaya kamu mendapatkan notif video terbaru. Dan atas like, komen, dan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Cukup sekian kali ini, mudah-mudahan bermanfaat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.